Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo. Hai. Hai hai halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semuanya? Semuanya sehat? Yang perempuan sehat? Suaranya kecil banget. Yang laki-laki sehat? Yang perempuan sudah makan belum? Belum? Wah. Yang laki-laki sudah makan belum? Kompak banget ya. Belum makan, yakin? Kalau begitu acara kita skoros untuk makan dulu ya. Gimana, setuju? Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya yang kami hormati Kepala SMPT Al-Azhar Jaya Indonesia, Ibu Nur Azizah SPD. Tadi alhamdulillah beliau pamit duluan ya, ada agenda. Yang kami hormati teman-teman tim manajemen dan Bapak Ibu guru di SMPT Al-Azhar Jaya Indonesia, dan tidak lupa kepada anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba yang cantik, mana yang cantik? Oh, nggak ada yang cantik ya? Coba yang ganteng, mana yang ganteng? Masya Allah. Ya. Tadi saya melihat penampilan teman-teman itu luar biasa ya. Ada yang apa tadi, marawis ya. Ada yang hadroh, terus ada yang nasyid, ya kan? Terus apa lagi tadi? Asmaul Husna, ya kan? Nah, itu artinya teman-teman semuanya ya memiliki potensi, ya enggak? Punya potensi bakat yang bisa dikembangkan masing-masing. Oleh karenanya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid ini, insya Allah dalam rangka mentadaburi ya dari kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sholawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat-umatnya yang kelak nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaatul uzma. Siapa yang mau syafaat dari Rasulullah? Siapa yang mau syafaat dari Rasulullah? Saya. Baik. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya nanti yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, mungkin sudah banyak yang kenal ya. Tadi sudah disebutkan namanya sesuai yang di depan ya. Nama Bapak di sini manggil Bapak apa Mister? Hah? Apa? Gimana? Mister? Bapak? Abi? Papi? Oh,
Ya. Namanya yang di depan itu nama pendeknya. Nama pendeknya itu di depan. Mau nama panjangnya mau nggak? Mau apa mau banget? Nama panjangnya teman-teman tambah A yang pertama itu 5. Tambah A yang terakhir yang kedua 10. Jadinya gimana bacanya? Ya gitulah. Itu nama panjang saya. Ya cukup ya. Nah, kebetulan orang tua saya memberikan nama itu. Ya. Ketika dulu SD kelas 6, ketika mau ujian, ketika ada pendataan dari pemerintah, dari dinas, waktu itu saya sempat ditanya oleh bapak guru saya. Ya, Bar, jenengmu harus diganti apa ora, Bar? Ayo, basa apa? Nggih. Namamu mau diganti apa ditambahin apa enggak, Bar? Gitu, kata bapak guru saya. Saya bilang, enggak, Pak, itu sudah nama dari orang tua saya, ya. Jadi saya syukuri nama itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang namanya tetap itu, tidak berubah. Ya. Kemudian saya sedikit perkenalan, tinggal di Perumahan Cahaya Darussalam. Ada yang tahu Perumahan Cahaya Darussalam? Ada yang tinggal di Cahaya Darussalam? Ada? Oh ada, alhamdulillah. Ada satu, ya. Di Cijengkol, ya. Setelah apa namanya itu flyover itu yang tol belok kanan. Perkenalannya cukup itu saja ya, karena ternyata ini sebentar lagi kurang lebih berapa menit ya? Adzannya masih lama sih ya. Oh ya, kita mau sampai jam berapa ini? Mau sampai jam berapa? Halo? Sampai maghrib? Setuju? Setuju? Masya Allah. Sampai maghrib ya? Wah, kayaknya udah pada ketar-ketir kalau sampai maghrib ya. Baik, sampai selesai pokoknya ya. Sampai selesai. Baik, saya diberikan apa namanya tema ya terkait dengan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj ini dan seperti apa nanti pesan dari Sidratul Muntaha. Ini ngomong-ngomong sudah pada tahu semuanya kayak kisah Isra Mi'raj ya? Halo? Halo? Sudah tahu semuanya kan tentang kisah Isra Mi'raj? Sudah? Berarti udah cukup ya? Ya. Baik. Nah, tadi ayat yang disampaikan oleh tadi yang tilawah siapa namanya? Hah? Humairah. Luar biasa ya. Itu adalah ayat ya yang menunjukkan bagaimana di antara Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Ada yang hafal ayat ini? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Baik, Pak Sabar kasih tantangan. Nanti yang hafal ayat ini sampai acara ini selesai, setoran ke Pak Sabar. Nanti saya kasih door prize. Mau? Mau? Ya, silakan dihafalin dulu 30 detik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gampang? Gampang? Baik, ayo coba kita baca bareng-bareng. Wahid, isnain, salasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, terima tantangan ya. Nanti setelah acara ini langsung ketemu Pak Sabar setoran, tapi nggak boleh baca buku catatannya ya. Baik, Pak Sabar teruskan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini berfirman ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lailan, di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Yang keduanya itu telah kami berkahi di sekelilingnya. Maksudnya Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, teman-teman semuanya, ayat ini adalah sekali lagi ayat yang mengabarkan kepada kita semuanya terkait perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bisa jawab? Halo? Hai. Yang Ikhwan. Ada yang tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah ya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa? Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Yang akhwat ada yang tahu? Katanya udah pernah dengar tadi ceritanya. Gimana Kak? Iya. Iya. Itu apa namanya? Di antara perintahnya. Maksudnya kenapa Allah memperjalankan ini? Kenapa? Ada apa? Kenapa? Alasannya kenapa? Kalian ke sekolah kenapa? Belajar. Ya. Nah, Rasulullah diperjalankan ini kenapa? Kira-kira. Nah, mari kita lihat ya. Kalau kita lihat ya, ada nanti beberapa sebab ya kenapa Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit ketujuh. Tapi sebelum itu kita akan sedikit menyampaikan terkait bagaimana kapan ya Isra Mi'raj itu terjadi. Ya. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan ya bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada masa atau 10 tahun setelah kenabian. 10 tahun setelah kenabian. Nah, dan yang masyhur ya mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi dalam malam 27 bulan Rajab. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Halo?
Bulan apa? Februari, betul. Kalau bulan Islamnya apa? Rajab. Bulan apa? Rajab. Nah, bulan Rajab ini adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Ya. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan di antara 12 bulan. Ada yang tahu bulan apa saja? Halo? Ada yang hafal 12 bulan? Ada yang hafal 12 bulan? Bulan Islam? Aduh. Ayo. Siapa? Ayo, Iwan. Ya, silakan Kak. Ayo Kak. Dari yang pertama sampai 12. Ya. Iya, nggak apa-apa. Di situ juga apa? Di sini. Ya. Ya, 1. Ya. Ya, betul Kak. Yang lain hafal nggak? Yang lain? Nggak hafal? Yang Ikhwan coba. Ayo, 1 orang. Ayo, Ikhwan 1 orang. Hafal nggak? Waduh. Ya, baik. Ada lagunya kan itu ya. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Sa'ban. Nah, karena suara Pak Sabar nggak bagus, jadi nggak pede ya. Tadi itu bagus tuh yang ini. Nah, jadi ada 4 ya. Di antaranya adalah bulan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rajab ini sebagai bulan ya di mana Rasulullah ya diperjalankan melalui Isra wal Mi'raj ini. Gitu. Nah, ini teman-teman, kenapa tadi Allah Subhanahu wa taala itu memperjalankan Rasulullah? Ada istilah Amul Husni, ya. Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Tahun kesedihan. Ya. Tahun kesedihan. Sedih dari apa? Ada yang tahu? Kenapa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan? Tadi yang pernah dengar ceritanya, ada yang bisa kasih bocoran? Kenapa? Ya? Kenapa? Bagaimana? Nih, karena tahun itu ada 2 orang yang Rasulullah amat cintai, sayangi, ya, meninggal dunia. Siapa dia? Yang pertama adalah Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi sendiri, ya. Kenapa Rasulullah sedih? Pamannya meninggal. Ada yang tahu? Kenapa Rasulullah sedih ketika pamannya meninggal? Karena ya Abu Thalib meninggal ketika itu tanpa mengucapkan kalimat syahadat. Itulah yang membuat Rasulullah sedih sesedih-sedihnya, karena orang yang dia cintai, orang yang paling membela Islam, ya, orang yang melindungi dia sejak dari kecil, ternyata dia di akhir kematiannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu.
Itulah yang membuat Rasulullah sedih sesedih-sedihnya. Padahal Rasulullah ya, ketika ajalnya itu sedang menjemput, beliau sudah membisikkan ke telinga pamannya tersebut, ya abati, kul, katakanlah la ilaha illallah. Tapi pamannya menolak. Tidak, aku tidak mau. Aku akan tetap berada dalam agama nenek moyangku. Kurang lebih begitu kata Abu Thalib. Sehingga ya, pamannya Abu Thalib meninggal dalam kondisi apa? Kondisi apa? Naudzubillah min. Kira-kira kalau teman-teman yang membuat sedih teman-teman apa kira-kira? Nggak dikasih uang saku, ya. Yang akhwat kira-kira yang membuat sedih kalian apa kira-kira? Diputusin, nah, sendal hilang, ya kan? Apalagi kira-kira? Celana sobek. Duitnya hilang, ya. Coba perhatikan. Celana sobek, duitnya hilang, apalagi ditinggal, diputus katanya tadi. Emang udah ada yang pacaran di sini? Hah? Udah ada yang pacaran? Wah. Itu urusan dunia. Ya. Halo? Masih bisa dilanjutkan? Itu urusan dunia. Tetapi masalah keimanan, ya, itu tidak bisa dibayarkan oleh dunia seisinya. Sehingga itulah yang menyebabkan Rasulullah sedih sesedih-sedihnya. Karena apa? Ada yang ingat lagu ini nggak? Ada yang bisa lagu ini nggak? Miftahul Jannah. Ulangi. Miftahul Jannah. Halo. Kayaknya lagi gak kondusif nih karena udah dapat ini kayak snack ya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Miftah. Apa? Kunci. Miftah al-jannah apa? Kunci surga. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya di dalam hadis Rasulullah menyampaikan man qala akhiruhu la ilaha illallah daholal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ya. Ya. Pak Sabar doakan semoga kita semuanya masuk surga bareng-bareng. Amin. Kenapa masuk surga harus bareng-bareng? Halo. Ya, nggak apa-apa sambil makan. Kenapa kita harus masuk surga bareng-bareng? Hah? Biar teman pintar. Coba kalian bayangkan. Surga yang katanya seluasnya langit dan bumi ini, itu, ya kan? Kalau kita masukin cuma sendirian, kira-kira apa yang kita lakukan di surga nanti kalau sendirian? Hah? Main game, gak ada game nanti. Main PS, gak ada PS. Iya gak? Jadi sayang kalau surga itu kalau kita hanya masukin sendirian. Makanya
Kalian harus ajak bapak kalian, ibu kalian, adik kalian masuk surga. Ajak bapak ibu guru kalian, ajak teman-teman di aji semuanya masuk surga. Ya. Karena kalau masuk surga sendirian agak seru, ya kan? Nggak ada teman main katanya, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Meninggalnya paman beliau itulah yang menyebabkan Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat sedih. Karena di akhir hayatnya, ya, pamannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, Rasulullah ditinggal mati oleh istrinya. Ya. Kira-kira, ini mah belum pada masih siswa semuanya, kecuali bapak ibu gurunya yang ditanya ya. Bapak ibu guru kalau tinggal mati suami atau istrinya gitu ya, pertanyaannya kan begitu. Kalau karena ini belum punya ini ya. Kira-kira teman-teman kalau ditinggal mati orang tuanya sedih nggak? Sedih ya. Orang yang kita cintai, ya kan? Orang yang merawat kita dari kecil, orang yang tiap hari ngasih uang saku kita, ya kan, nganter kita ke sekolah, apalagi merawat kita dari kecil sampai gede sekarang ini, meninggal dunia. Kira-kira teman-teman sedih nggak? Nah, begitu juga Rasulullah. Kenapa Rasulullah sedih sesedihnya? Karena ya, Siti Khadijah ini sekaligus istrinya ini adalah orang yang pertama mendukung dakwah Nabi. Ya kan? Ketika orang di luar sana waktu itu menentang dakwah Nabi, ya, istrinya lah yang menguatkan beliau. Bahkan harta bendanya itu dikorbankan untuk dakwah Rasulullah. Siti Khadijah ini kan terkenal seorang pedagang ya kan? Seorang pedagang yang kaya raya. Dan kekayaannya itu diberikan sepenuhnya kepada Rasulullah untuk berjuang dalam Islam. Nah, inilah yang menyebabkan ya Rasulullah ya sedih sesedih-sedihnya. Nah, walaupun ada peristiwa sebelumnya tentang pemboikotan ini, tetapi pemboikotan ini sebenarnya bagi Rasulullah bukanlah sesuatu yang menjadikannya segoncang daripada peristiwa yang pertama, ya. Sehingga para ulama menyebutkan tahun itu dengan tahun kesedihan. Jadi jiwa Rasulullah sebagai seorang manusia itu merasa bergoncang. Bukannya tidak yakin kepada Allah, tetapi beliau mengalami kegoncangan batin yang luar biasa sehingga memerlukan penguatan. Nah, itulah kenapa kemudian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah hingga muncul peristiwa Isra wal Mi'raj. IM ini Isra wal Mi'raj maksudnya ya. Nah, ini beberapa peristiwa, nanti saya tidak akan menjelaskan semuanya ya. Karena kalau dijelaskan semuanya ini ada 57 slide, itu bisa sampai maghrib tadi, benar tadi. Jadi tidak akan dijelaskan semuanya. Tapi paling tidak inilah gambaran ya. Ketika Rasulullah mendapatkan tantangan yang luar biasa dakwahnya oleh umatnya, kemudian ternyata dari segi pribadi ya, dia ternyata juga mendapatkan ujian yang pertama tadi. Ya, ujian yang luar biasa tadi. Teman-teman pernah dengar kisah ke Taif ini bagaimana? Ada yang tahu?
Halo? Rasulullah diapakan? Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif ini, Rasulullah dilemparin apa? Batu, dilemparin apa lagi? Dilemparin kotoran. Sampai-sampai malaikat Jibril turun, kemudian membisikkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah perlu bukit Bukit Uhud ya kalau nggak salah ya, itu saya timpakan ke penduduk Taif ini. Masih ingat? Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak, ya. Jangan Jibril, ya. Saya masih berharap ya umat-umatku nanti atau mereka itu kembali ke mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu semuanya. Nah, di antara peristiwa yang penting juga ini adalah peristiwa pembelahan dada Rasulullah yang kedua. Ya. Teman-teman pernah dengarkan ketika masa kecil Rasulullah juga itu dibersihkan hatinya. Ya kan? Nah, ketika menjelang Isra wal Mi'raj ini Rasulullah juga mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, ini sedikit kisah ya. Ketika malam ya, sebenarnya para kaum musyrikin ya, itu sudah berencana sebenarnya. Berencana untuk membunuh Rasulullah. Tapi apa? Ya. Ketika itu Rasulullah bermalam dengan pamannya ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Ja'far bin Abdul Thalib di rumah Ummu Hani ya. Lalu Jibril mendatanginya. Kemudian melewati atap rumah, kemudian turun ya. Kemudian membawa Rasulullah ke Masjidil Haram. Kemudian membaringkannya, kemudian membelah dadanya. Kemudian dari bawah leher sampai bawah perutnya. Tapi jangan dibayangkan ya seperti apa gitu ya. Kemudian disucikan. Dan ketika itulah kemudian Rasulullah ya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit apa makna Isra itu? Isra itu maksudnya adalah memperjalankan. Siapa yang di sini suka jalan-jalan? Hah? Siapa yang suka jalan-jalan? Semuanya suka ya? Nah, di antara cara Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Rasulullah itu adalah diajaknya dengan jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya beda dengan kalian, dengan kita semuanya. Ya enggak? Kalau kalian sedih, biasanya diajak jalan-jalan kemana? Ke pantai gitu kan? Ke puncak, ya kan? Ke gunung. Kemana lagi? Ya, ke sungai, ke Ciberem, ke Bogor, ya kan? Nah, tapi Rasulullah beda, ya. Rasulullah diperjalankannya beda, sehingga nanti kalau kita detailkan lagi nanti, ya, Rasulullah itu ketika perjalanan itu nanti diperlihatkan, ya, diperlihatkan bagaimana kondisi penduduk di neraka, ya, bagaimana kondisi penduduk di surga, ya kan? Nah, sehingga melalui kisah Isra Mi'raj itulah nanti kita semuanya umat Islam tahu bagaimana kondisi surga dan neraka.
melalui hadisnya ketika diperjalankan Isra wal Mi'raj. Salah satunya adalah di situ disebutkan kondisi orang yang suka menggibah. Ada yang pernah dengar? Digambarkan dengan apa? Halo? Ada di situ di neraka yang digambarkan, mohon maaf, ditusuk dari mulut sampai keluar ke belakang, disiksanya, dan macam-macam ya. Baik, saya teruskan. Ini saya cepatkan saja ya. Ini tadi kejadian Isra ya wal Mi'raj. Nah, kalau Mi'raj tadi ini adalah Rasulullah dinaikkan ya, naik ke langit Sabtuju. Para ulama menyepakati bahwa yang dinaikkan itu adalah bentuk fisik dan ruhnya. Ya. Jadi tidak hanya ruhnya saja yang dinaikkan, tetapi jasadnya juga dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh malaikat Jibril ke langit ke-7. Nah, ini dalilnya ya. Nanti bisa dibaca, saya tidak akan menyampaikan semuanya. Secara ringkasnya seperti itu ya. Jadi Rasulullah naik ke langit Sabtuju, kemudian di setiap langit itu beliau bertemu ya, disambut oleh para nabi, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam ya, kemudian bertemu dengan Nabi Isa, kemudian ketemu dengan Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun ya, Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu. Dan bahkan ya di dalam sebuah hadis disebutkan sebelum Rasulullah itu naik ke langit Sabtuju di Masjidil Aqsa ya, Rasulullah mengimami seluruh nabi dan rasul ya, dan para malaikat di Masjidil Aqsa. Nah, ini jadi peristiwa di antaranya misalnya Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya gitu. Baik, terakhir. Nah, ini beberapa sikap ya kaum muslimin dan musyrikin ketika mendengar apa peristiwa Rasulullah mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj. Bagi orang kaum musyrikin ya, walaupun sudah diberikan penjelasan ya yang sedetail-detailnya, tapi ternyata mereka tetap mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah hanya dongeng semata, hanya sihir belaka gitu. Nah, ini ya, tidak menambah atau merubah pendirian mereka, tapi bahkan mereka itu semakin sombong dan durhaka, sehingga mereka berkata ini jelas-jelas sihir. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan kabar berita itu berikut dengan bukti-bukti yang dialaminya. Nah, ini beberapa sikap kaum muslimin ya. Ada yang menerima juga ya, dan ada yang menolak ya sebagian. Nah, ini panjang sekali, saya skip aja. Nah,
Baik. Selanjutnya kira-kira apa ya? Kira-kira pesan apa yang akan kita ambil, yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Pesan apa yang kita bisa ambil dari Sidratul Muntaha? Yang pertama, ya, ini pasti teman-teman sudah tahu semuanya bahwa ketika peristiwa Isra wal Mi'raj ini Rasulullah mendapatkan perintah atau wahyu berupa apa? Halo? Rasulullah mendapatkan perintah apa? Sholat 5 waktu. Berapa ulama mengisahkan, ya, Rasulullah sebenarnya waktu itu diperintahkan sholat itu tidak 5 waktu. Dan tidak 17 rakaat. Sehingga Rasulullah waktu itu, ya, diberikan gambaran oleh para nabi. Umatku saja waktu itu 10 kali sholat saja keberatan, apalagi umatmu, gitu. Jadi, ya, di antara pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah melalui Isra wal Mi'raj ini, yang pertama adalah mari kita semuanya meningkatkan kualitas sholat kita. Halo? Semua yang di dalam ini sholat semuanya kan? Ada yang nggak sholat? Ada yang kata semuanya sholat? Semuanya sholat? Sholat, ya. Oleh karenanya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Rasulullah itu adalah mari kita meningkatkan kualitas sholat kita, ya. Karena saya yakin teman-teman semuanya di sini sudah muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah balik, belum, sebentar lagi baliknya. Balik mulai maksudnya pulang. Sudah balik semuanya, Iwan? Udah mimpi basah semuanya? Udah pernah mimpi basah? Udah. Ahwat udah balik semuanya? Sudah. Artinya teman-teman semuanya sudah kena hukum. Apa maksudnya? Ketika teman-teman semuanya meninggalkan kewajiban ini, maka berlaku dosa, berlaku catatan keburukan, ya, yang teman-teman lakukan. Sehingga mari kita lihat, ya, kalau kita lihat di dalam surat apa ini, Fawailul lil musallin, surat apa? Halo? Hah? Apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un apa Al-Lumazah? Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Artinya apa? Halo? Ada yang tahu? Celakalah orang yang sholat. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kalian baca ayat ini jangan dipotong setengah-setengah nih, ya. Jangan tiba-tiba berhenti di sini nih. Fawailul lil musallin, Allahu Akbar. Nah, jangan. Ya enggak? Karena masih ada sambungannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mari kita tengok sholat kita.
Apakah kita termasuk orang-orang yang sahun, orang-orang yang melalaikan sholat? Kapan terakhir teman-teman sholat? Hari ini sholat apa? Zuhur. Nanti kira-kira mau sholat nggak? Enggak. Enggak katanya. Teman-teman pernah merasakan sholat khusyuk nggak? Hah? Kapan kira-kira terakhir sholat kalian khusyuk? Teman-teman pernah sholat ketika kemah? Pernah. Pernah khusyuk nggak ketika di alam terbuka? Pernah. Alhamdulillah. Ketika sedih, pernah nggak ketika sholat khusyuk pas lagi sedih? Jangan terpengaruh sama gambarnya ya. Gambarnya siapa itu? Atau jangan-jangan ini khusyuknya pas sudah di naudzubillah min. Mudah-mudahan jangan terjadi sama kita. Jangan sampai kita ya menjadi orang sholatnya khusyuk banget karena sudah meninggal. Udah disolatkan oleh tetangga-tetangga kita, oleh ustadz yang ada di DKM di tempat kita. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada diri pribadi dan teman-teman semuanya, ayo kita perbaiki sholat kita. Saya tadi nggak lihat tadi sholat zuhur kayak apa ya. Mudah-mudahan ketika sholat zuhur tadi tidak ada yang bercanda. Ada nggak? Ada nggak pas sholat zuhur bercanda? Ada. Kalau masih ada, mulai besok dipoto. Ya, dipoto. Nanti taruh di depan situ tuh. Nih, yang sholatnya bercanda, gitu. Ya, iya nggak? Jangan sampai nanti dikalungin seperti ini ya. Ya nggak? Dipoto dikalungin seperti ini ya. Dipoto, ya Allah. Ketika muadzin ya sudah mengumandangkan qomat ya, oleh karena apa, maka teman-teman harus segera meluruskan safnya. Tidak ada yang bercanda sikut kanan sikut kiri ya kan, dorong kanan dorong kiri, ngobrol kanan ngobrol kiri ya kan. Itu harusnya waktu SD itu kemarin kelas 1, 2 gitu tuh. Iya gak? Kalau sekarang masih ada yang kayak gitu berarti apa? Kalah sama kayak anak SD. Anak SD aja kelas 4, 5, 6 sholatnya rapi, tertib gitu. Apalagi kalian udah SMP, udah balik tadi katanya. Sebentar lagi kita balik, ya enggak? Setuju? Setuju? Iya. Lanjutkan sedikit. Kira-kira sholat kalian ada yang kayak gini nggak? Ada yang udah sholat Allahu Akbar. Tadi kunci di mana tadi ya? Tadi uangku di mana tadi? Gitu. Mie ayamnya tadi belum habis gitu. Atau apalah gitu ya. Ada nggak ketika sholat itu ingat naruh apa gitu? Ada? Naruh barang ingatnya pas sholat? Ada? Oh, ada. Tapi jangan sering-sering ya. Baik. Ini
Pak Sabar cepatkan saja ya. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini. Bagaimana sholat itu harusnya mampu mencegah kemungkaran, ya kan? Jadi kalau ada orang yang sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin, berarti apa? Halo, namanya apa itu? Menghina Allah dan Rasulnya berarti. Padahal Allah sudah menjelaskan, ya. Ketika kalian sholatnya benar, ya, insya Allah itu akan mampu mencegah kemungkaran. Kalau kalian mau berbuat buruk itu takut sama Allah, walaupun gak ada orang, ya gak? Walaupun gak ada orang. Kalau misalnya kalian nemu uang, misalnya gitu ya, di kelas gitu, gak ada orang nih, oh ada uang 50.000, ya kan? Kira-kira mau langsung dikantongin apa gimana kira-kira? Kantongin gitu ya. Ya kantongin, setelah itu dikasih tahu ke bapak ibu gurunya gitu. Jangan langsung buat jajan. Nah, ini pesan yang utama melalui sholat. Nah, ini beberapa kiat agar sholat kita khusyuk. Yang pertama konsentrasi, ya. Konsentrasi itu apa maksudnya? Fokus, ya. Fokus kita ini seolah-olah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau bisa kita tahu artinya, tahu arti bacaan sholat yang kita ucapkan. Al-Fatihah ada yang hafal nggak artinya? Ada yang hafal Al-Fatihah sama artinya nggak? Ada yang hafal? Al-Fatihah dan artinya hafal? Hafal? Alhamdulillah. Dan seterusnya sampai salam, ya. Kalau kalian menghafalkan ayat Al-Quran, ya, kalau bisa lafal sholat ini juga dihafalkan artinya. Yang berikutnya, ya, kita menghadirkan perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takut kalau sholat kita tidak diterima, atau takut sholat itu sholat yang terakhir yang kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu poin yang terakhir kapan maut itu akan menjemput, ya enggak? Siapa yang tahu kapan akan mati? Ada yang tahu? Ya kan saya nggak tahu ya siapa nanti akan duluan kan gitu. Apakah teman-teman yang duluan saya belakangan, ya kan? Atau saya belakangan teman-teman yang duluan, saya nggak tahu. Ya nggak? Halo? Baik. Memakai wangi-wangian, ya. Sunnah ini sunnah pendukungnya, silahkan dilakukan, ya. Nah, hikmah yang kedua yang sangat penting juga, pesan dari Isra wal Mi'raj ini adalah kita diperintahkan untuk menunjukkan kepedulian kita kepada Al-Aqsa. Di mana itu Al-Aqsa? Di Palestina. Hari ini saudara-saudara kita dibantai oleh Zionis, ya apa? Lanatullah, Zionis lanatullah. Sudah berapa puluh ribu saudara-saudara kita dibunuh oleh Zionis laknatullah. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita seperjuangan di Hamas, teman-teman Hamas, ya, mereka tidak surut, mereka tidak menyerah, ya enggak? Mereka tidak takut menghadapi Israel dan Amerika, yang katanya Israel dan Amerika itu memiliki
apa? Militer yang terkuat di dunia. Ya, karena mereka yakin mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh pasukan Israel dan pasukan Amerika dan sekutunya. Teman-teman pernah dengar kabar gak bahwa pasukan Israel yang ada di Palestina, Gaza itu mengalami depresi yang luar biasa, stres menghadapi Hamas. Bahkan mereka mendemo sendiri Perdana Menteri mereka. Siapa itu? Didemo. Ya. Bahkan keluarga korban itu menuntut Perdana Menteri Israel untuk mundur. Tapi karena memang mereka sudah dibutakan, ditulikan hatinya, ya tetap aja mereka ngeyel, bahasa Jawanya gitu, tidak mematuhi peraturan PBB dunia internasional yang sudah memperlihatkan bahwa mereka itu salah gitu. Nah, oleh karenanya saya mengajak pada teman-teman semuanya, ayo kita tingkatkan kepedulian kita. Minimal kalian berdoa, ya. Minimal berdoa. Luangkan di sela-sela sholat kalian, setelah sholat, doa kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya. Kalau memang kita tidak mampu membantu dengan yang lainnya, syukur-syukur kalian bisa menyisihkan sebagian uang jajan kalian untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya yakin di tempat sini, di sekolah Al-Azhar, insya Allah sudah dilakukan penggalangan, ya, yang menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena bagaimanapun juga Al-Aqsa itu adalah milik umat Islam. Al-Aqsa itu adalah milik umat Islam. Bangsa Israel itu adalah bangsa pendatang yang dikasih satu secuil tempat, tapi tiba-tiba songong, ingin merebut tanah semuanya bangsa Palestina. Nah, ini diantara keutamaan Al-Aqsa, ya teman semuanya. Jadi diantaranya adalah bahwa tempat yang paling wajib dikunjungi itu adalah 3, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Baik, yang terakhir, ya, diantara hikmah peringatan atau Isra Mi'raj ini adalah memberikan tanda kepada kita bahwa bulan Ramadan sudah dekat. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Mari kita persiapkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh agar teman-teman nanti bisa maksimal ketika bulan Ramadan datang. Nah, ini diantara tadi doa, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada kan? Ada? Nggak ada kan ya? Oh, udah asar. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan insya Allah sesuai janji Pak Sabar tadi, ya, silahkan nanti setelah selesai acara nggak bawa buku, ya, jangan bawa buku, nggak boleh baca catatan, duduk samping Pak Sabar baca surat tadi. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi mohon dibukakan pintu yang maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.